kemudian Kak, setelah kita bahas mengenai facial wash, menurut Kakak nih, kan dari skincare tadi basic itu kan ada beberapa produk ya Kak. Iya. Menurut Kakak kuncinya produk-produk ini bisa maksudnya itu bisa maksimal hasilnya itu apa sih Kak kira-kira? Menurut Kakak apakah kita itu tetap harus memiliki kulit yang gimana gitu Kak? Gimana Kak? Kalau menurut aku sih yang pasti nggak perlu mahal ya. Karena yang mahal itu belum tentu memberikan hasil yang terbaik. Tapi untuk buat kulit kita itu jadi sehat dan terawat, yang pertama itu dari produknya sendiri itu yang harus berbahan-bahan alami, nggak ada unsur dari bahan-bahan kimianya nih. Itu yang pertama. Terus kemudian kamu tuh harus memperhatikan label BPOM-nya. Karena kalau udah ber-BPOM udah pasti bisa dipakai dong, oke? Selain itu juga lihat juga dari ingredients-nya. Terkadang kita tuh ngerasa kalau ingredients itu tuh kayak kita tuh kebanyakan orang tuh berfokus sama satu ingredients. Oke, satu ingredients saja yang diperhatiin kayak oh ini cocok nih di aku. Akhirnya dia pakai, nggak taunya di ingredients yang lainnya tuh ada yang nggak cocok di dia. Akhirnya kulit mukanya tuh jadi rusak, kayak mungkin berjerawatan, jadi mukanya kering, berminyak. Itu ingredientsnya juga harus diperhatikan. Kemudian yang paling penting di antara yang lain itu harus rajin, harus konsisten sabar, banget, harus disiplin. Kamu tuh nggak bisa dapetin kulit yang wah kalau kamu aja kayak 2 hari sekali baru skincarean. Cuci muka aja kalau ingat, kalau ketiduran ya udah nggak usah cuci muka, dirapel aja pas besok pas baru bangun, ya nggak bisa gitu dong. Sisa kotoran kita nggak mungkin bersih dalam sekali mencuci muka. Jadi kuncinya tuh harus rajin. Kamu harus disiplin dan juga sabar. Sabar itu pasti ada hasilnya kok ya kan? Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang aku tangkap dari jawaban Kak Siska ya, itu adalah yang pertama itu kita carilah produk-produk yang aman gitu ya. Nah, menurut aku buat kita nih yang awam terhadap ingredients atau bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk, carilah skincare aman yang sudah jelas BPOM ya. Dan juga dia satu rangkaiannya yang sudah pasti memang sesuai gitu kan. Jadi kita nggak perlu pusing, oh ya produk ini kayak Kak Siska bilang tadi, kita fokus terhadap satu produk. Sedangkan kita menggunakan beberapa produk gitu kan, kita nggak tahu gitu kan, ternyata kalau produk yang ini ketemu sama produk ini ternyata nggak bisa. Jadi kita itu solusinya cari aja yang kayak misalnya suatu produk ya memang dia menjual atau sudah jelas nih dia sudah BPOM dan tuh ingredientsnya jelas juga ya. Nah, dia ada satu rangkaian, sebaiknya kita langsung gunakan satu rangkaian itu supaya kita meminimalisir ya terjadinya kayak error itu seperti ini, kayak yang nggak cocok atau breakout ya Kak ya. Nah, kemudian yang kedua poinnya yang aku tangkap itu konsisten. Iya. Jadi kalian mau rangkaian skincare-nya 10, 20 mau mahal sampai jutaan, puluhan juta, tapi kalau pada dasarnya kita nggak konsisten, itu nggak bakalan dapat hasil yang maksimal ya. Nah, tuh ilmu lagi ya kita ya, ternyata Kak Siska ini ya ilmunya banyak berbagi sama kita. Kemudian Kak, pertanyaan selanjutnya, maaf ya Kak ya kalau banyak tanya ya. Apa? Biar semua orang-orang tuh tahu nih. Ilmu itu harus bagi-bagi ya, Say. Iya, bener banget. Nah, terus Kak, kemudian nih aku mau tanya, menurut Kakak ya, ada nggak sih kira-kira skincare yang aman untuk dipakai ibu hamil, ibu menyusui? Karena kan tadi aku dari awal udah singgung ya Kak ya, minggu lalu kita bahas bayinya, minggu ini kita bahas buat maminya ya, lebih ke kita bantu dia untuk paham tentang skincare gitu kan. Karena kan kita tahu ya Kak ya, kandungan dalam skincare sendiri kadang itu nggak cocok, nggak bisa dipakai sama ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi mereka takut, kemudian mereka jadinya nggak skincarean Kak. Terus mereka ngeluhnya gini, aduh aku gara-gara ini hormonnya jadi gini misal gitu kan. Padahal kita bisa bantu ya Kak ya, kita kasih solusinya. Ternyata ada loh kira-kira. Menurut Kakak gimana Kak? Apakah memang ibu hamil dan ibu menyusui itu nggak boleh pakai skincare? Waduh, enggak dong ya. Karena kan konsepnya pakai skincare ini untuk kamu yang mau merawat kulit wajah kamu. Selagi kamu punya kulit di wajah, itu udah otomatis kita wajib pakai skincare. Mau itu ibu anak muda, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, itu
harusnya pakai skincare. Cuman kayak yang tadi dibilang ya kan, kalau ibu hamil, ibu menyusui ini berarti kayak waktunya tuh kayak mepet banget nih. Terus belum tentu juga aman nih ingredientsnya untuk mereka, karena bisa berpengaruh ke si cabang bayinya atau mungkin anaknya yang lagi diberikan ASI ya kan. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang kayak gitu, aku punya aku apa ya bilangnya? Aku punya rekomendasi produk nih. Nah, apa nih kira-kira kita tungguin, Say? Kita tungguin nih. Jangan yang mahal lah, Kak. Aduh, enggak, ini ya ampun, ini enggak mahal banget karena aku tahu pasti kebutuhan seorang ibu itu lebih besar ya kan. Jadi kita akan memberikan rekomendasi produk yang nggak mahal dan tidak memberatkan. Aman kan, Kak? Jelas banget aman. Apa Kak? Coba bocorin dong, Kak. Kita pengen tahu. Ini mau kita bisik-bisik aja atau depan kamera nih? Kita kasih tahu deh, Kak. Kita kasih tahu Iya. ya. Kita kasih tahu nih. Iya. Oke, ya Bapak, kita kasih tahu karena aku juga suka melihat ibu-ibu glowing nih. Nah. Ibu senang pasti babynya juga senang kan ya. Iya, benar. Untuk rekomendasi produknya itu aku anjurkan banget ke kamu para ibu-ibu muda, ibu-ibu menyusui, ibu-ibu hamil untuk pakai produk dari Agris Skincare. Kalau kamu pikir, wah, promo nih, bukan. Karena yang pertama aku sendiri udah pakai produknya, yang kedua aku juga tahu bahwa produk ini, produk Agris Skincare itu cocok banget untuk kamu ibu hamil, ibu menyusui, anak muda yang udah berumur kayak ibu-ibu yang sudah berumur. Pokoknya ini cocok untuk semua kalangan, dan yang paling penting selain simple, ini juga nggak memberatkan kantong. Guys, ternyata yang tadi dari tadi di depan kita ini loh produknya. Nah, jadi gini, kan aku tadi tanya ya kan, rekomendasi dari Kak Siska itu ada Agris, karena Agris bisa dipakai ibu hamil ya Kak ya. Bisa banget. Ibu menyusui juga bisa Juga pakai. bisa. Berarti dia memang kandungannya bagus ya Kak ya, nggak yang aneh-aneh. Kandungannya juga aman ya. Itu juga bisa dipakai loh. Nah, kalian tuh buat ibu-ibu yang baru saja melahirkan, yang ngerasa butuh nih perawatan tapi takut gitu kan, karena lagi menyusui gitu ya. Nah, kalian boleh cobain produk Agris Skincare tuh ya. Iya. Kalau mau beli kemana Kak? Kalau mau beli kalian bisa datang langsung ke official store-nya, yaitu di daerah Kebun Handil. Kebun Kopi. Official store-nya ada di daerah Kebun Kopi, tepatnya di depan Fresh Moon. Oke, tapi kalau kalian males kayak, aduh males banget nih, panas, ngapain aku harus ke daerah situ, kalian bisa langsung check out baik itu dari Instagramnya yaitu Agris Skincare, atau mungkin melalui akun Shopee-nya yaitu Agris Skincare, atau mungkin kamu yang hobi nge-scroll nih, kalian bisa join live-nya langsung di TikTok-nya yaitu namanya Agris Skincare juga. Namanya nggak ribet, nggak pakai spasi, tulisannya juga gampang, jadi kalian nggak perlu kayak, aduh apa nih namanya. Nah, jadi seperti itu. Kita nggak promo ya, Say, tapi emang kebetulan kakaknya kasih rekomendasi. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik, boleh kalian mampir tuh ke toko online atau offline store-nya. Benar banget. Oke, kemudian Kak, kita lanjut ya Kak ya. Boleh. Maaf ya, Say, kita banyak tanya di sini. Nggak apa-apa. ya. Nah, mungkin ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi sih Kak ya. 20 juga, 20. Kakaknya sibuk gitu Oh Kak. enggak, 20 juga saya jabanin. Oh iya. Nah, jadi gini Kak, pertanyaan selanjutnya dari aku tuh gini. Oke, apa Kak, tuh? menurut Kakak ya, pemilihan untuk skincare orang yang kulitnya normal sama yang mungkin berjerawat itu apakah sama atau ada pilihan-pilihan khusus nih? Contohnya ya Kak ya. Oh iya, mungkin kalau orang yang kulitnya berjerawat itu dia nggak boleh pakai produk yang gini misalnya gitu kan. Terus kalau misalnya kalian yang kulitnya normal, kalian direkomendasikan buat cari produk yang seperti ini nih gitu. Oke. Nah, gimana nih Kak? Kalau untuk dari jenis kulitnya aja udah beda ya, berarti rangkaian skincare-nya udah pasti beda dong, ya kan? Kalau disamain nanti mereka jadi berantem nih. Kita bercanda sedikit ya, selain intermezzo lah. Enggak, intinya tuh dari jenis kulitnya, baik itu yang kering, yang acne skin, itu beda. Kalau kamu yang acne skin, kamu dianjurkan untuk cari produk yang nggak buat kulit kamu tuh makin kering. Masa udah kering makin kering, nggak ada dong hidrasinya ke kulit ya kan? Walaupun kamu udah minum sampai kayak 1 galon sehari, itu kan nggak memberikan efek ke daerah luar kulit kita. Oke. Terus untuk kulit kering, biasanya mereka nih suka kayak, kayaknya kalau karena kulit aku kering nggak, apa ya, biasanya kalau pakai sunscreen atau sunblock itu agak males karena bisa makin kering ya kan. Nah,
Di situ aku anjurkan kamu untuk pakai produk sunscreen, itu bisa pakai yang SPF-nya 50, itu bisa, karena nggak akan memberikan efek kering ke kamu, tapi justru mereka bisa memberikan efek melembabkan juga, begitu. Dan untuk kamu yang kulitnya kering, jangan pernah skip namanya sunscreen lagi, moisturizer. Mereka ini kadang suka males reapply namanya moisturizer, karena kayak bisa menghapus makeup lah, kayak apalagi yang kayak aku harus cuci muka dulu lah, inilah, pasti mereka males kan. Kamu jangan sampai males untuk namanya reapply moisturizer, karena kulit kamu itu pada dasarnya kering, jadi perlu banyak moisturizer untuk melembabkan kulit. Nah, sedangkan untuk kamu yang kulitnya ini akne, biasanya orang-orang yang kulit akne ini suka berpikir kalau kan kulit akne ini kan cenderung kulitnya berarti memproduksi minyak berlebih. Iya, benar, sebum ya Kak ya namanya sebum. Jadi mereka kebanyakan berpikir kalau berarti aku nggak perlu dong namanya moisturizer, ya kan, karena kulitnya sendiri sudah memproduksi si minyak itu yang buat oil skinnya, ya kan. Tapi ternyata itu salah. Karena kelembapan yang dihasilkan sama produk sama kelembapan yang gara-gara kita produksi minyak berlebihan itu berbeda. Tapi kita nggak akan bahas itu di sini ya, biar kamu kepo nih kayak apa nih, biar jadi bisa episode selanjutnya. Nah, terus Kak. Jadi kamu tetap diwajibkan untuk menggunakan namanya moisturizer, oke. Dan untuk jenis facial washnya sendiri atau sabun cuci mukanya, carilah sabun cuci muka yang bisa membuat efek cooling down. Apalagi kalau orang yang berakne ini biasanya ngerasa muka itu kayak panas, gatal, terus perih ya kan. Jadi carilah facial wash yang bisa membuat kamu tuh kerasa kayak wah adem ayem kayak di depan AC tuh. Nah, terus untuk yang sunscreen, biasanya yang acne skin ini lumayan sensitif nih kalau pakai SPF-nya yang tinggi, karena kita tahu kalau sunscreen itu biasanya buat kulit itu bisa jauh lebih berminyak dari biasanya kan. Makanya kamu tidak dianjurkan untuk pakai produk yang SPF-nya tinggi. Paling normal itu cukup pakai yang SPF-nya 30 aja. Cuman kuncinya biar tetap kulitnya nggak terlalu terpapar matahari ya, di reapply lagi sebanyak 2 jam sekali mungkin. Atau kalau kamu rajin mungkin setiap 1 jam sekali reapply juga nggak apa-apa. Begitu. Oke, itu jadi itu ya penjelasan dari Kak Siska, pemilihan produk untuk jenis kulit yang berbeda. Yang pertama itu normal to dry, yang kedua itu for acne skin ya. Jadi yang aku tangkap di sini, yang aku bisa simpulin kalau untuk yang acne skin itu kita bisa lebih perhatikan lagi ya untuk tetap menjaga kelembabannya juga, terus juga pemilihan produk yang tidak mengandung oily ya, yang tidak membuat kulit mukanya berminyak. Nah, kemudian untuk kulit yang normal to dry, carilah produk yang memang untuk melembabkan ya Kak ya, menghidrasi kulit. Nah, jadi seperti itu ya Kak ya. Itulah rangkaian atau pengalaman pribadi aku dalam pemilihan produk untuk acne skin aku kemarin ya. Sekarang sih alhamdulillahnya aku cari produk yang untuk menghilangkan. Nah, jadi itulah bincang bising bareng ya. Itu adalah nama program aku, namanya Ang Ing Eng ya, bincang bising bareng. Ya, ingat apa Kak? Bincang bising bareng. Jadi itulah bincang-bincang kita bareng Kak Siska ya, yang memang dia di bidang produk-produk skincare. Kita jadi tahu ilmu-ilmu baru tentang skincare, basic skincare, karena tema kita hari ini adalah basic skincare ya. Sebelumnya ya Kak, makasih banget udah mau ngobrol sama aku. Maaf kalau misalnya pertanyaan aku mungkin ada yang salah gitu kan, atau penyampaiannya juga nggak enak di hati Kak Siska. Aku mohon maaf sebelumnya ya. Buat teman-teman juga mohon maaf sebelumnya apabila kalau misalnya pengucapan aku ada yang salah atau aku ada mengatakan sesuatu hal yang nggak sesuai. Mohon maaf dulu ya saya sebelumnya. Makasih ya Kak ya udah mau meluangkan waktunya ngobrol bareng aku. Nah, sekian dulu ya pembahasan dari aku ya. Nanti kita ketemu lagi mungkin minggu depan ya, tergantung nih Bapak produser kita gimana jadwalinnya. Karena aku itu ya gimana ya kan aku ini butuh panggil bintang tamu ya karena kita udah janjian Bapaknya ini loh yang sibuk banget ya. Nah, nanti kita kita schedulein lagi ya, kapan lagi kita bisa syuting lagi, bisa ngobrol lagi sama bintang tamu baru.
atau kita masih tetap bahas sama Kak Siska itu boleh juga ya. Jadi sekian pembahasan dari aku hari ini ya. Jangan lupa juga kalian subscribe, kalian share, kalian komen. Nah, aku mau kasih satu nih pertanyaan buat kalian yang nonton video ini. Menurut kalian dari pembahasan kita tadi, boleh kalian komen di bawah ya, rangkaian skincare apa yang kalian pakai saat ini. Jadi aku bisa baca, terus aku tanya sama Kak Siska, gimana nih Kak? Ya, jadi buat kalian boleh langsung komen aja di bawah ya, skincare apa yang sedang kalian pakai atau rangkaiannya apa. Ya, silakan kalian komen. Oke ya, sampai jumpa lagi sama aku minggu depan. Itu tergantung Bapak produser ya. Makasih ya Kak ya. Oke, Bye bye. Oh iya Kak, aku mau ajak Kakak bahas satu slogan. Bukan bahas, ngomong satu slogan. Oke, apa? Jadi gini Kak, aku bisikin. Jadi gitu Kak ya. Kita baca dulu Kak. Jadi gini, K-Medica sehat selalu bersama kami. Nah, boleh kita ngomong sama-sama Kak? Boleh. Kenapa K-Medica? Karena kita disponsori oleh K-Medica ya. Boleh Kak kita ngomong sama bareng-bareng? Sama Pak prosedurnya juga boleh nih. Ya, K-Medica